Halo, salam matematika. Di sini kita akan bahas soal asesmen diagnostik kognitif untuk matematika kelas 9. Jadi ini adalah untuk mengukur kemampuan anak-anak kelas 9 sejauh mana di dalam mempersiapkan pembelajaran di tahun pelajaran ini. Ini ada 10 soal yang terdiri dari jenjang di kelas 8, jenjang kelas 9, dan jenjang kelas 10 ya. Oke, kita bahas soal yang pertama. Ini adalah materi kelas 8, materi PRSD. Volume kubus pada kubus ABCDEFGH jika memiliki diagonal ruangnya 12 akar 3. Jadi kan kalau diagonal ruang dalam pemahamannya ya di materi BRSD itu sama dengan R akar 3 gitu kan. Jadi di sini kalau sudah diketahui 12 akar 3 diagonal ruang artinya R-nya 12. Gitu kan. Nah, yang ditanya volume, berarti kita masukin rumus volume dari kubus itu R pangkat 3. Jadi di sini kita tulis 12 pangkat 3 ya. 12 kali 12 kali 12 ya. 1728 cm kubik. Oke. Semoga bisa dipahami ya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Kita hapus dulu sebentar. Oke, soal nomor 2 ini materi fungsi. Jadi di sini diketahui jika fx itu sama dengan 3x min 2, lalu fa-nya sama dengan 19. Berarti di sini a itu senilai dengan x gitu ya. Sama. Jadi kita tulis di sini fa itu berarti 3a, x-nya diganti dengan a. Adalah hasilnya sama dengan 19. Ini kan hanya pindah ruas aja ya untuk menentukan nilai a-nya. Berarti min 2 kita pindahkan ke kanan. Nah, gitu. 19 tambah 2 ya di kiri tinggal 3A. A sampai 3A sama dengan 21. Berarti A 21 dibagi 3. 7. Oke, ini bisa ya. Kita lanjut ke soal nomor 3. Ini materinya persamaan kuadrat ya. Di fungsi kuadrat dan persamaan kuadrat sama aja. Nilai diskriminan. Jadi ini kita langsung masukin aja ke rumus dari diskriminan. B kuadrat min 4 dikali A dikali C. A, B, C-nya itu dari sini. Dari nilai-nilai koefisien. A itu nilai koefisien di depan X kuadrat. Depan X kuadrat koefisien 2. B itu di depan koefisien X. Ini adalah min 5. C itu konstanta ya. Yaitu 3 yang tidak ada variabelnya. Jadi kita tinggal masukin aja nilai A, B, C-nya ke dalam rumus diskriminan. B kuadrat berarti min 5 dikuadratkan. Dikurangi 4 dikali A-nya itu 2, C-nya itu 3. Oke, ya. Jadi diskriminannya min 5 dikuadratkan itu dapat 25 dikurangi 8 dikali 3 ya. Ini 8 dikali 3 itu 24. Jadi 25 kurangi 24 1 ya. Diskriminannya 1. Oke, semoga bisa dipahami ya. Kita lanjut ke soal nomor 4. Materinya ini masih persamaan dan fungsi kuadrat. Ini di sumbu simetri. Oke, rumusnya itu adalah X. Sumbu simetri itu dilambangkan huruf X ya. Sama dengan min B per 2 dikali A. Oke, A dan B-nya itu sama seperti kita cari di soal nomor 3 ini. Jadi A-nya di depan variabel X kuadrat itu 2. B-nya yaitu min 5. C-nya adalah 3. Sama ya. Oke, jadi X min B berarti min-nya dulu ini ya. B-nya itu min 5. Nah, gitu ya. 2 kali A, 2 kali 2. Ini ada 2 kali negatif ya. 2 kali min gitu. Jadi plus ya. Berarti 5 per 2 kali 2, 4. Jadi 5 per 4 ya. Oke. Semoga bisa dipahami ya. Nomor 5 ini materi transformasi. Ya. Jadi ini masih gampang. Hanya kita lihat gambar ini yang digunakan transformasi apa. Karena di sini ada garis ya. Garis tengah di sini. Ini menandakan cermin. Kalau cermin berarti refleksi.
Oke. Lanjut soal berikutnya nomor 6. Hasil pencerminan titik A oleh sumbu X. Jadi di sini A-nya adalah misalkan ya, kita harus belajar rumusnya dulu. A-nya itu adalah X, Y. Dicerminkan ya, R refleksi terhadap sumbu X. Maka bayangannya A aksen gitu ya. Ini diperoleh dari mana nih? Logika aja ya. Ada sebuah bidang kartesius ya, sumbu Y, sumbu X, sumbu X, sumbu Y. Cerminnya adalah sumbu X, berarti cerminnya sumbu X. Kita kasih warna biru. Ini cerminnya. Lalu ada objek, awalnya min 3,4 di sini. Karena ini cermin, pasti bayangannya ada di bawah kan. Ini kan bayangannya. Sejajar ya. Harusnya di sini di bawah. Ini jadi A aksen. Nah, artinya kalau kita lihat, ini kan dia, kita baca seperti ini, X, Y ya. X, Y berarti letak sumbu X-nya tidak akan berubah. Tetap di min 3. Yang berubah itu nanti posisi Y-nya. Kalau asalnya atau objeknya 4, berarti bayangannya di sini. Di sini kan di bawah min 4. Nah, berarti kita punya pemahaman, kalau dicerminkan sumbu X, dari awalnya X, Y, yang bergerak adalah Y-nya. Bergerak dari atas ke bawah, Y-nya. Berarti Y-nya berubah tanda. Plus jadi min atau min jadi plus nanti. Ya. Oke, jadi di sini rumus untuk pencerminan sumbu X berarti X, min Y. Gitu. Jadi ini soalnya min 3,4 dicerminkan oleh sumbu X, maka bayangan atau A aksennya min 3-nya tetap ya, X-nya tetap, Y-nya yang dirubah. Plus jadi min, min jadi plus. Ini jadi min 4. Oke. Jadi min 3, min 4. Bisa pahami ya. Kita lanjut soal nomor 7. Oke, perhatikan di sini ada bangun 2 buah segitiga, kesebangunan ini materinya. Jadi ini bangunnya kita bandingin sisi-sisinya. Ini kalau mudah kita cut aja gambarnya. Ada 2 buah segitiga, yang satu besar, yang satu kecil. Yang besar itu dari A sampai B. Ya, di sini A sampai B, B sampai C, C sampai A gitu ya, yang besar. Yang kecil berarti dari mulai E ke ujungnya B, di atasnya F. Nah, ini kita potong gambarnya. Dari A sampai B, ini berarti panjangnya 2 ditambah X. Ya. Terus A sampai C ini 8. B sampai C-nya nggak ada ya ukuran di soal. Lalu yang panjang segitiga kecil, E sampai B-nya ini X. Kemudian E sampai F-nya 6. Nah, untuk menentukan nilai X ini menggunakan perbandingan. Perbandingan yang dibandingkan punya bersesuaian gitu ya. Jadi kalau bawah dengan bawah, kiri sama kiri gitu, kanan sama kanan gitu. Bawah dengan bawah dulu ya. Berarti di sini yang atasnya bawahnya 2 tambah X ya. Terus yang kecilnya ini berarti per X. Ya. Terus sebelah kiri dengan kiri. Berarti di sini 8, ini 6. Nah, gitu. Nah, sekarang kalau ada bentuk perbandingan seperti ini, kita kali silang. 2 tambah X dikali 6, berarti 2 dikali 6, 12. X dikali 6, 6X. Kemudian X dikali 8, 8X. Oke, bisa ya. 12 di sebelah kiri, 8X di kanan, nah 6X yang pindahin ke kanan. Ini 6X. 12 sama dengan 2X. Sebelah kanan ya. X sama dengan 12 dibagi 2 ya. X-nya 6. Jawabannya adalah B. Oke, lanjut ya. Kita ke nomor 8. Ini materi BRSL, materi semester genap. Nah, di sini diketahui ada jari-jari dari kerucut 7, tingginya 24, P-nya diketahui, luas seluruh permukaan kerucut. Jadi ada sebuah kerucut, kita gambar sketsa. Nah, seperti ini. Ini kerucut yang, oke, kita harus pahami bahwa di sini diketahuinya ada 2 ukuran, ya, jari-jari dan tinggi. Rumus dari luas kerucut itu
adalah luas dari alasnya, yaitu PR kuadrat, ditambah luas selimutnya, yaitu PRS. Nah, ini kalau disederhanakan rumusnya jadi PR, R ditambah S. S itu apa? S itu ini ya, yang jadi garis pelukis dalam kerucut ini. Berarti ini otomatis tegak lurus ya. Ini jadi segitiga dengan dua ukuran, maka satu lagi bisa kita cari dengan triple Pythagoras ya. 7, 24, satu lagi 25. Nah, sekarang berarti kita tinggal ganti, semua ukurannya sudah ada. Kita masukkan ke dalam rumus ya. 22 per 7 kali R-nya 7, 7 ditambah S-nya tadi 25. Oke, ini bisa kita coret ya. 22 dikali 25 kali 25 tambah 7 itu 32 ya. Oke. Ini kita lihat aja ujungnya 2 kali 2 4 ya. Berarti yang ujungnya 4 704. Oke. Jawabannya B. Oke, semoga bisa dipahami ya. Kita lanjut nih ke nomor 9. Nah, ini sebenarnya materi di kelas 9 awal-awal ya, pangkat dan akar, tapi di SMA juga sama pangkat dan akar. Kita perhatikan di sini ada operasi perkalian, di kiri luas kirinya adalah pangkat, luas kanannya akar. Jadi ini solusinya, kita ingat bahwa ada bentuk pangkat dipangkatkan, misalnya sebuah pangkat M dipangkatkan N, maka ini sama bentuknya dengan perkalian pangkatnya. Jadi 256 itu punya pangkat 2 per 3, dipangkatkan lagi 3 per 4, ya kita kaliin. Ya, 2 per 3 kali 3 per 4 kan. Ini bisa langsung berpikir bahwa ini langsung coret gitu ya. Tuh, kan, sederhana. Jadi ini kita baca 256 pangkat 1 per 2. Pangkat 1 per 2, eksponen ini itu sama dengan kita baca akar 256. Gitu ya. Nah, ini dikali akar 50, berarti akar 50-nya kita rubah menjadi kombinasi ya. Akar 25 dikali akar 2. Gitu ya, dikali 5 akar 2. Akar 256 itu keluar ya, 16. 16 kali 5 akar 2 berapa? 80 ya, 16 kali 5. Jadi jawaban akhirnya 80 akar 2. Oke, soal terakhir ini juga materi pangkat dan akar, tapi ini semuanya akar ya. Nah, ini sebenarnya sama seperti teori tadi di awal. Ini harus kita ingat kalau ada bentuk penjumlahan, misalnya A akar M plus minus lah gitu ya, ini B akar M, ini bisa kita langsung jumlahin ya. Bentuk hitungannya, tapi dengan catatan akarnya harus sama. Nah, sementara di sini kan ada akar 6, akar 24, nggak bisa ditambahin 24 dengan 6, jadi 30, nggak bisa. Aturannya ingat ini. Nah, jadi kita bentuk kombinasi, si 24-nya ini kita rubah ya. Akar 24 kita rubah menjadi akar 4 dikali akar 6. Tujuannya supaya dia ngikut ke kanan ini, ada akar 6. Ini ikutin di selanjutnya 2A. Nah, akar 256 kan bisa keluar ya. 16 tadi. Sama dengan 3A kurangin akar 64 itu 8. Ya, ditambah akar 6. Ini tinggal kita rapin aja. Ini akar 4 itu 2. Berarti 2 kali akar 6 ya. 2 akar 6 dibacanya. Kemudian akar 6 yang di kanan bisa pindahin ke kiri. Berarti min akar 6. Terus 2A, ini tulis 2A. 3A dari kanan pindahin ke kiri jadi min 3A. Di kiri ini 16. Plus 16. Dari kanan min 8 pindahin ke kiri jadi plus 8. Udah semuanya ya ke kiriin berarti sama dengan 0. 2 dikurangi 1 jadi 1 ya. Nggak usah ditulis aja satunya jadi akar 6. Ditambah 2 dikurangi 3 jadi min ya. Min A ya. Min A. Terus 16 tambah 8 itu 24. Sama dengan 0. Karena endingnya kan mencari A ya. Berarti min A-nya pindahin ke kanan. Plus A-nya. Jadi plus A ya maksudnya. Jadi di sini tinggal A.
Dikit jadi akar 6 ditambah 24. Oke. Akar 6 tambah 24 atau 24 tambah akar 24 tambah 6 sama ya. Oke. Semoga bisa dipahami. Ini pembahasan 10 soal asesmen diagnostik untuk materi kelas 8, kelas 9, dan kelas 10 di jenjang kelas 9. Sampai jumpa video selanjutnya. Terima kasih. Salam matematika.